Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fatur Rahman dari kelas 11G ingin mempresentasikan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data, yaitu ancaman digital masa kini dalam sistem pemerintahan. Dalam era digital yang serba terhubung ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pula ancaman serius terhadap keamanan data, seperti kebocoran dan penyalahgunaan data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang risiko-risiko tersebut, dampaknya, serta strategi pencegahannya. Mengapa data begitu penting? Data adalah tulang punggung ekonomi digital, dari informasi pribadi hingga rahasia dagang. Data mendorong inovasi, memfasilitasi transaksi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cerdas. Nilainya yang tinggi menarik perhatian pihak tidak bertanggung jawab, menjadikan perlindungan data sebagai prioritas utama bagi individu dan organisasi. Definisi kebocoran data. Apa dan bagaimana terjadi? Yang pertama, yaitu pengungkapan tidak sah. Informasi sensitif yang terekspos ke pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada akses tidak terautentikasi, yaitu seringkali terjadi melalui celah keamanan, kesalahan konfigurasi sistem, atau serangan cyber. Yang ketiga, ada variasi skala, yaitu bisa berupa data individu, misalnya ada email dan password, hingga jutaan catatan pelanggan. Kebocoran data merupakan insiden keamanan di mana informasi sensitif, rahasia, atau teknologi diakses, disalin, dikirim, atau diungkapkan tanpa izin dari pemilik data. Definisi penyalahgunaan data yaitu modus operandi dan dampaknya. Operandi yaitu cara atau metode yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama ada penipuan dan pencurian identitas. Penggunaan data pribadi untuk melakukan pembelian, membuka rekening palsu, atau mengambil pinjaman atas nama korban. Yang kedua, ada pemasaran dan propaganda. Data digunakan untuk target iklan yang agresif, penyebaran berita palsu, atau manipulasi opini publik. Yang terakhir, ada pemerasan dan ancaman. Data sensitif digunakan untuk memeras korban atau merusak reputasi mereka. Penyalahgunaan data terjadi ketika data yang diperoleh digunakan untuk tujuan yang tidak sah, tidak etis, atau di luar persetujuan pengguna. Sumber umum kebocoran data yaitu dari phishing hingga kelalaian internal. Yang pertama, ada serangan phishing. Email atau pesan palsu yang menipu korban untuk mengungkapkan kredensial. Yang kedua ada malware, perangkat lunak berbahaya yang menyusup sistem untuk mencuri data. Yang ketiga ada kerentanan sistem, yaitu celah keamanan dalam perangkat lunak atau infrastruktur yang dieksploitasi peretas. Yang keempat, ada kelalaian internal, yaitu kesalahan manusia seperti konfigurasi yang salah, kehilangan perangkat, atau berbagi data sembarangan. Yang kelima, ada orang dalam berbahaya, karyawan atau mantan karyawan yang sengaja mencuri atau membocorkan data. Dampak kebocoran data pada individu yaitu yang pertama ada pencurian identitas. Informasi pribadi digunakan untuk kejahatan finansial atau penipuan. Yang kedua, ada kerugian finansial yaitu pencurian dana, transaksi tidak sah, atau kerusakan skor kredit. Yang ketiga, ada kerusakan reputasi yaitu pengungkapan informasi pribadi sensitif atau fitnah yang merusak nama baik. Yang keempat ada stres emosional, yaitu
Dampaknya, kecemasan, frustasi, dan ketakutan akan penyalahgunaan data lebih lanjut. Dampak kebocoran data pada organisasi yaitu kerugian finansial, denda regulasi, biaya pemulihan sistem, biaya notifikasi korban, dan potensi gugatan hukum. Yang kedua, ada gangguan operasional, yaitu waktu henti sistem, investigasi internal yang panjang, dan sumber daya yang dialihkan. Yang ketiga, ada kerusakan reputasi, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor, citra merek yang tercoreng, dan penurunan harga pasar. Yang keempat, ada pencurian kekayaan intelektual, hilangnya data penelitian, desain produk, atau strategi bisnis yang penting. Selanjutnya, kerangka hukum dan etika terkait perlindungan data. Yang pertama, yaitu regulasi internasional, seperti GDPR dalam kurung Uni Eropa. Selanjutnya ada CCPA, California, dan lainnya menetapkan standar ketat. Yang kedua, ada undang-undang nasional, yaitu banyak negara memiliki undang-undang perlindungan data pribadi sendiri, seperti undang-undang PDP di Indonesia. Yang ketiga, ada standar industri, ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework memberikan pedoman keamanan. Yang terakhir, prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Selanjutnya, strategi pencegahan teknis. Yang pertama ada enkripsi data, mengubah data menjadi kode rahasia agar tidak dapat dibaca tanpa kunci. Yang kedua ada keamanan jaringan seperti firewall, IDS atau IPS, dan VPN untuk melindungi lalu lintas data. Yang ketiga ada autentikasi kuat, multi-factor authentication dalam kurung MFA, dan password kompleks. Yang terakhir ada patching dan pembaruan, seperti memperbarui sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan. Peran sumber daya manusia dan kebijakan internal. Pelatihan kesadaran keamanan seperti edukasi rutin kepada karyawan tentang ancaman phishing, rekayasa sosial, dan praktik terbaik keamanan data. Yang kedua ada kebijakan akses data, yaitu prinsip least privilege, memastikan karyawan hanya memiliki akses ke data yang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga ada manajemen insiden, yaitu prosedur jelas untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan dari insiden keamanan data. Yang terakhir ada audit dan pemantauan, seperti pemeriksaan rutin terhadap sistem dan perilaku pengguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sudah, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.